Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 3C BKWN LA34 dengan judul Kesenjangan Hak Perempuan dan Dampaknya pada Kehidupan Sehari-hari yang dibimbing oleh Pak Heru Widoyo dan Pak Muhammad Arinal. Baik, sebelum masuk ke inti videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sendiri. Mulai dari saya sendiri, Muhammad Akil Maulana Akbar. Dan nama saya adalah Muhammad Riyandi Permana. Dan nama saya Rehan Fahri Ahmad Faryamsyah. Dan nama saya Gianda Dika Obadiah Trimasyah. Nama saya Aaron Clementius Filberto. Ini adalah video hasil penelitian kami di lapangan. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Jangan lupa membeli lada. Asik. Untuk hadirin yang terhormat. Mantap. Silahkan menyaksikan video kita. Kami memilih dua tempat utama untuk melakukan wawancara. Dari yang pertama di kampus Binus Syahdan dan Blok M. Kami memilih Blok M karena menurut pengamatan kami ini adalah salah satu spot wisata dan pusat aktivitas yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari background yang beragam. Karena itu, kami menilai lokasi ini sangat tepat untuk mendapatkan narasumber dengan latar belakang berbeda-beda sehingga hasil penelitian kami dapat mencerminkan ragam perspektif sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebelum keberangkatan, di sini kami memutuskan untuk berkumpul terlebih dahulu di kos salah satu anggota yang bernama Muhammad Akil Maulana Akbar untuk bersiap-siap berangkat bersama. Setelah semuanya dipastikan siap, kami melanjutkan perjalanan bersama menuju stasiun MRT. Perjalanan dari kos menuju stasiun dan kemudian Blok M memakan waktu secara keseluruhan perjalanan kira-kira 1 jam karena padatnya arus kendaraan. Kami tiba di Blok M kira-kira pada jam 3 sore dan langsung mencari narasumber yang berada di lokasi sekitar Taman Literasi. Kami mendekati calon narasumber dengan sopan, memperkenalkan diri, dan serta menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan identitas mereka akan dirahasiakan kalau mau. Kami juga memberikan hadiah camilan berupa coklat yang sudah kami siapkan. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama aku Riyandi dan di sini aku bersama narasumber kami yaitu bernama. Perkenalkan, nama saya Griselda. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut kamu apa saja pandangan atau stereotip yang paling melekat pada perempuan di lingkungan sehari-hari? Saya di lingkungan sehari-hari, terkhususnya untuk perempuan, pandangan yang paling melekat itu perempuan merupakan sosok yang memiliki peran untuk merawat anak, untuk mengurus pekerjaan rumah, dan perempuan seringkali dianggap kaum yang lemah. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah menurut kamu budaya patriarki atau kayak misoginis masih sangat terasa? Kalau iya, ada pengalaman nggak? Kalau menurut aku ini udah cukup lama, cuman yang aku rasain di lingkungan sekitar aku, walaupun orangnya udah nggak gitu lagi, tapi dulu sempet kayak pas acara keluarga, itu kelihatan banget perempuan pasti disuruh di dapur terus. Jadi kayak yang cowok-cowok tuh main HP, main game, dan mereka nggak bakalan dimarahin walaupun mereka leha-leha. Sedangkan yang perempuan kalau cuman istirahat bentar aja pasti dimarahin kayak, kamu ini anak perempuan, nggak rajin apa segala macam. Disuruh kayak, oh harus kerjain semua seluruh kerjaan rumah. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Kamu pernah ngerasakan kesenjangan hak yang paling mencolok antara laki-laki dan perempuan? Kalau dipikir-pikir kesenjangannya tuh kerasa pas udah berkeluarga gitu. Apalagi ini tuh kayak udah awam gitu di masyarakat. Cewek itu tugasnya kan banyak ya. Kalau udah jadi istri, mereka harus bisa jadi chef, harus jadi caregiver untuk anak mereka, ngurusin household sama ngurus suami. Bahkan karena saking udah normalnya gitu, cowok-cowok yang pandai ngurus anak-anak itu biasanya kayak dipuji sama orang-orang lah pokoknya. Tapi ceweknya enggak, karena udah melekat gitu di pikiran masyarakat awam kalau itu tuh emang sudah seharusnya tugas seorang ibu gitu. Jadi selama ini perempuan itu tugasnya hanya itu aja, nggak diapresiasi gitu. Enggak dong. Walaupun mereka udah punya anak, mereka berhak untuk melakukan aktivitas lain, bukan cuma sekedar diomongin urusin anakmu tuh. Itulah mengapa peran cowok tuh sebagai suami itu krusial, karena kalau enggak jadinya beban keluarganya yang harus tanggung jawab suami istri malah lebih berat ke sebelah ke istrinya gitu. Sampai mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain selain ngurusin rumah sama anak. Yang keempat, kamu sendiri pernah ngalamin kesenjangan gender? Pernah sih sama keluarga sendiri. Mereka coba ngedoktrin aku padahal mereka juga perempuan. Ya, mereka enteng banget ngomong perempuan itu wajib berkeluarga, kayak punya anak atau keturunan gitu, dan jadi ibu rumah tangga. Padahal woman could choose not to have one. Kemungkinan sih karena mereka udah kebiasa ya dari zaman dulu. Kan kalau perempuan dulu tuh pilihannya cuma satu, ya nikah. Apalagi dulu kan perempuan nggak terlalu bebas ya gitu. Inilah yang mewajibkan mereka untuk berkeluarga, punya suami yang bisa menafkahi mereka, ngurus anak, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Selama mereka ngomong gitu, aku cuma balas pelan-pelan aja. Kalau gak semua cewek itu ya harus nikah. Mungkin karena mereka ingin independent for their whole life, or just enjoying life and pursuing their career without having to worry about kids. Ya, aku ngerti kenapa mereka mikir gitu, dan
Semoga sih mereka ngerti apa yang aku omongin. Misalnya kalau ada perubahan kebijakan kayak mau menghapus stigma diskriminasi terhadap perempuan, itu seperti apa sih yang cocok gitu? Honestly kalau gitu sih ya genuinely lu ngomong sama cewek how just treat them like you would anyone else, like a normal human being, and lu nanya ke mereka like how do they feel, how do they want to be treated, terus juga ya analisis juga berdasarkan jawaban mereka. Same with guys, karena kan ya patriarki juga. Solusinya sih menurut gue sesama diskusi, jangan pure dari stereotip doang. Lu nanya langsung, so like mutual understanding gitu. Dan juga mesti tingkatin toleransi. Kira-kira ada nggak hambatan terbesar ketika ingin mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan saat ini? Ada nggak? Kayak hambatan untuk membuat kesetaraan gender itu secara adil gitu? Kalau menurut gue ya, aparat hukum atau yang pemerintah tinggi itu yang emang mereka sendiri masih nggak toleransi. Jadinya susah buat nge-push itunya. Sama yang kayak kasus KAI gitu ya? Ya, juga yang FHUI itu. Oh iya, FAUI juga masih belum jelas keterangan kasusnya. Iya makanya, udah ada itu, and kayak banyak yang kayak ngerendahin suara orang spesifik karena nggak nge-match sama like your own views. Itu juga jadinya malahan akhir-akhirnya tuh nggak didengerin, and cuman yang didengerinnya tuh yang memang lu suka, and jadinya kan echo chamber gitu. Ya yang didengerin tuh cuman yang sama view-nya doang. Kalau gitu nggak bakal ada beda. Iya tetap itu juga terus kejadiannya. Budaya patriarki dan kesenjangan gender masih mempengaruhi kehidupan perempuan, mau itu di lingkungan kerja ataupun lingkungan rumah tangga. Perempuan sering dibatasi perannya, dianggap kurang masih mampu menjadi pemimpin, serta menghadapi tekanan sosial seperti standar kecantikan yang tidak realistis. Hal ini berdampak pada kesehatan mental perempuan dan menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih belum sepenuhnya tercapai. Untuk mengatasi masalah ini, saran dari penelitian kami yaitu pemerintah harus membuat kebijakan seperti meningkatkan kualitas pendidikan dari anak-anak sejak usia dini terkait tentang masalah-masalah seperti patriarki, misogini, dan stereotip tentang kesenjangan gender. Jadi pemerintah itu harus menguatkan hukum tentang ketidakadilan gender dan supaya hidup itu menjadi lebih harmonis dan lebih damai dan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar tidak terjadinya diskriminasi gender atau bisa juga kriminal sosial dikarenakan ketidaksetaraan gender. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena jumlah narasumber dan wilayah penelitian yang terbatas pada area perkotaan tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan menggunakan metode yang lebih beragam agar hasil penelitian lebih komprehensif. Emma Watson pernah berkata, kesetaraan gender tidak hanya membebaskan perempuan, tetapi juga laki-laki dari stereotip gender yang telah ditetapkan. Artinya, perjuangan kesetaraan gender bukanlah tentang menguntungkan satu pihak saja, melainkan memerdekakan semua orang dari tuntutan sosial yang kaku. Naik sepeda ke kota baru. Jangan lupa membeli jamu. Sampai disinilah presentasiku. Semoga presentasiku bermanfaat bagimu. Oke, sekian, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah menonton hasil video presentasi kami. Semoga video ini bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata kami. Sekian, terima kasih.